Oke, baiklah, kita akan mulai sesi yang kedua, yaitu kita akan mengeksplor pada fungsi interface ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali untuk mengidentifikasi apakah seluruh interface yang dimiliki oleh Mikrotik itu berfungsi dengan baik. Kemudian kita juga mengidentifikasi bagaimana traffic real time yang terjadi pada interface yang kita inginkan. Oke, baiklah, sebelumnya kita akan coba tambahkan dulu. Di sini ada penggunaan CPU. Kita klik kanan, CPU usage, dan klik kanan lagi ke add zip memory, kemudian uptime. Nah, pada menu interface, apabila kita lihat informasinya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini merupakan salah satu server aplikasi yang digunakan sebagai VLAN ya. Jadi virtual LAN yang berfungsi melayani seluruh request di traffic intranet Universitas Lampung. Kalau kita lihat ada kurang lebih ada 76 interface yang sudah dibuat pada server Mikrotik ini, yang keseluruhnya ini digunakan untuk melayani seluruh transaksi intranet yang ada di Unila. Apabila kita lihat, ini ada beberapa jenis ya interface yang sudah dibuat. Di sini yang pertama Ether 1, ini merupakan tipenya Ethernet. Nah, di sini kita bisa lihat TX atau transmit datanya bisa kita monitoring secara real time. Kemudian receive-nya juga kita bisa monitoring secara live. Kemudian kalau kita lihat lagi, di sini ada beberapa VLAN. Nah, VLAN ini dibuat untuk mengakomodir segmentasi VLAN pada beberapa gedung yang ada di Unila. Nah, pertama ada direktorat, itu ada kurang lebih ada 8 VLAN yang terhubung ke gedung rektorat. Kemudian ada 11 VLAN yang terhubung ke Fakultas Teknik. Kemudian ada 6 VLAN yang terhubung ke Fakultas Ekonomi. Kemudian ada 10 VLAN Fakultas MIPA. Kemudian ada 9 VLAN Fakultas FKIP dan sebagainya ya. Dan di sini kita bisa memantau secara live penggunaan terkini dari masing-masing VLAN yang aktif. Kemudian kita apabila kita amati ini, kita bisa untuk memudahkan proses pengecekan kondisi jaringan pada masing-masing VLAN. Ini gampang sekali apabila kita ingin melihat sorting berdasarkan TX terbesar, tinggal kita klik pada tab TX ini tadi. Kita klik, maka akan muncul aktivitas TX yang paling besar, disorting dari paling besar ke yang paling kecil, sehingga dari sana bisa kita pantau secara real time kondisi VLAN mana saja yang menggunakan resource utilisasi bandwidth yang cukup besar. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada VLAN 2001 ini berada di BBS Gedung Puskom menggunakan resource alokasi TX sebesar 11 mega. Kemudian ilmu tanah, rusunawa dan sebagainya ya. Jadi aktivitas hari ini cukup sibuk, meskipun ini adalah hari Sabtu, namun aktivitas internet masih tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada tab Ethernet ini ya. Ini merupakan network yang aktif, physical ya. Jadi apabila kita pada perangkat Mikrotik kita memiliki 4 Ethernet card atau 4 NIC,
maka di sini akan muncul terdeteksi secara otomatis Ethernet yang kita miliki, yang ada di perangkat mikrotik. Nah, di sini kita lihat apabila kita identifikasi pada Ether 1 yang dimiliki, ini kita lihat ada informasi MAC address ya, MAC address, kemudian jenisnya kita bisa identifikasi, kita bisa set. Karena ini interface-nya sudah gigabit Ethernet, maka di sini kita lihat 1 giga ya statusnya, full duplex, dan di sini juga kita bisa pantau traffic secara live juga ya. Dari sini bisa kita ketahui berapa penggunaan bandwidth pada masing-masing interface dan counter data. Nah, di sini kita lihat counter datanya ada sudah hampir 2500 GB untuk TX, kemudian untuk RX-nya 529 GB. Cukup besar sekali. Lalu di sini juga ada menu untuk torch. Torch ini adalah menu utility, sebuah tool untuk mengidentifikasi traffic yang melewati interface tersebut. Ini bisa kita pilih, bisa Ether 1, Ether 2 dan sebagainya, atau interface VLAN. Begitu juga dengan Ether 2, sama ya, ini terhubung dengan oke, saya lupa ya, ini terhubung dengan, bisa kita lihat dari IP addressnya, Ether 1 ini terhubung dengan network 1 dan Ether 2 ini terhubung dengan internet public ya. Jadi lalu EOIP tunnel ini tidak digunakan karena memang tidak ada spesifikasi khusus untuk itu. Lalu GRE tunnel, kemudian VLAN. Nah, ini interface VLAN yang dibuat sesuai dengan kebutuhan akses yang ada di fakultas dan jurusan. Oke, untuk penambahan simple sekali, penambahan VLAN baru tinggal kita klik pada menu plus ini tadi ya, kemudian diberikan namanya apa, kemudian MTU-nya berapa. Nah, ini yang penting adalah VLAN ID. Nah, ini yang sangat penting sekali. Pastikan bahwa VLAN ID yang di set pada interface baru ini bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya ya. Oke, apabila sudah selesai, kita klik tombol apply dan VLAN baru tersebut akan dibuat secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita bisa memonitor traffic pada masing-masing VLAN ya. Ini saya perbesar dulu. Ini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 dan sebagainya ya. Ini pun juga kita bisa sorting penggunaannya, mulai dari TX terbesar, transmit terbesar, kemudian yang menggunakan RX terbesar juga bisa kita pantau. Oke, demikian materi yang kedua, yaitu identifikasi fungsi interface pada perangkat mikrotik. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.